556 dari program studi Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode UX Approach. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Six Sigma. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu pengertian dari Six Sigma ini. Metode seperti apa sih Six Sigma ini? Metode Six Sigma adalah metode yang berfokus pada pengendalian suatu kualitas dengan mempelajari sistem produksi perusahaan secara keseluruhan, atau juga didefinisikan sebagai suatu metode bisnis yang memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan atau merancang dan memantau aktivitas sehari-hari. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerjanya dengan memantau pekerjanya itu sehari-hari itu bagaimana sih. Nah, tujuan dari Six Sigma ini adalah banyak banget. Untuk yang pertama, untuk mencapai keuntungan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan. Yang ketiga yaitu adalah untuk meminimalisasikan produk yang cacat. Nah, jadi semuanya itu untuk kebaikan suatu pelanggan ini. Kemudian di dalam Six Sigma itu terdapat DFSS. Apa itu DFSS? DFSS yaitu merupakan Design for Six Sigma, yaitu adalah suatu perbaikan yang menciptakan produksi atau layanan baru dengan kualitas yang tinggi. Nah, teknik ini nih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana keinginan pelanggan, baru kita akan mempelajari di Design for Six Sigma ini, di Design for Six Sigma ini, dan memanfaatkan kemampuan perusahaan semaksimal mungkin selama perkembangan suatu proses. Hal ini juga akan mengurangi kebutuhan untuk mendesain ulang dan memperkenalkan kembali produk ini berkali-kali. Nah, DFSS ini juga memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk merancang segala sesuatu dengan benar sehingga kecacatan ini dapat dikurangi dan variasinya itu diminimalkan. Karena dalam suatu desain itu pasti banyak variasi-variasinya atau banyak kesalahannya, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada itu bisa diminimalkan. Sekarang masuk ke dalam tahapan. Tahapan ini berbeda dengan Six Sigma tradisional. Six Sigma tradisional memiliki tahapan yaitu DMAIC atau DMAIC. Apa itu DMAIC? DMAIC itu yang pertama adalah D. Define, M. Measure, A. Analyze, I. Improve, dan C. yaitu Control. Nah, ini digunakan untuk pembuatan produk secara bertahap, yaitu adalah membuat perubahan desain produk secara bertahap. Sebaliknya, pada DFSS atau Design for Six Sigma ini sedikit berbeda tahapannya dibandingkan Six Sigma tradisional. Kalau Six Sigma tradisional tadi memiliki tahap DMAIC atau DMAIC, nah pada DFSS ini memiliki tahap yaitu DMADF, yaitu adalah D-nya Define, M-nya Measure, A-nya Analyze, D-nya lagi Design, dan V-nya yaitu adalah Verify. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu define, apa itu measure, apa itu analyze, apa itu design, apa itu verify. Nah, sebelumnya tujuan dari DFSS ini sendiri, tujuan dari tahapnya adalah mengurangi kecacatan suatu produk desain untuk suatu penggunanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama yaitu define. Apa itu define? Define adalah tahap di mana kita menentukan masalah dan menentukan kebutuhan pelanggan mengenai critical to quality. Jadi, apa yang diperlukan oleh pelanggan kita tentukan, permasalahan apa yang akan kita pecahkan. Nah, itu ada di tahap define. Kemudian,
kedua yaitu adalah measure. Measure yaitu adalah tahap pengukuran. Nah, di sini apa saja sih yang diukur? Nah, yang diukur itu merupakan keinginan pelanggan. Bagaimana keinginan pelanggannya? Di sini kita ukur. Nah, di sini juga bukan apa aja sih desain yang harus dimiliki. Tidak hanya itu, tapi apa yang dibutuhkan dan disukai oleh pelanggan supaya pelanggan bisa tertarik terhadap produk kita. Nah, kemudian analyze atau analisis dari desain-desain yang telah kita buat atau pengukuran-pengukuran yang telah kita buat, yaitu kita analisis apa yang kita tangkap. Nah, kinerja apa yang kita tangkap yang telah diukur itu. Kemudian masuk ke dalam desain, yaitu setelah kita mendefine, menentukan masalahnya, measure, mengerti apa yang harus dimiliki dan apa yang disukai oleh pelanggan, terus menganalisa apa sih yang tadi, lalu apa yang diperlukan. Kemudian setelah dianalisa kita mengetahui apa saja yang diperlukan. Nah, apa saja yang diperlukan inilah kemudian yang akan dijadikan sebagai desain atau bentuk produksi yang akan kita bentuk. Nah, kemudian setelah fase desain ini nih selesai, jika rencananya itu semuanya sudah diputuskan dan validasinya telah dikembangkan. Yang terakhir yaitu adalah verify. Apa itu verify? Verify adalah verifikasi performa dari desain yang telah kita buat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengecek apakah ini sudah benar sesuai dengan yang kita inginkan desainnya atau belum, seperti itu. Faktor penting Six Sigma. Jadi Six Sigma ini memiliki beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang mendukung agar produksi atau desain yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah dukungan dari top level. Jadi, produk desain yang kita buat itu harus memiliki dukungan dari top level. Jadi, untuk mengetahui atau kita bisa jadi terbangkitkan dari dukungan-dukungan yang dilakukan oleh dari banyak pihak. Kedua yaitu adalah tim yang solid. Tim yang solid yaitu adalah suatu kepastian. Produk, barang, jasa, desain semuanya akan berjalan lancar jika tim yang dimiliki yaitu solid. Itu semua akan berjalan lancar dan cepat tentunya. Ketiga adalah program training yang update. Jadi, kita harus selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terbaru. Pelatihan desain yang terbaru, bagaimana untuk membuat desain yang baik, seperti itu. Itu yang terbaru-terbaru. Nah, keempat adalah penggunaan basis DPMO atau Defects per Million Opportunity pada alat-alat baru. Jadi kita menggunakan DPMO pada alat-alat baru. Nah, ini juga termasuk ke dalam critical to quality. Ya, yang pengukurannya itu berdasarkan pada persepsi pelanggan yang dibandingkan antar divisi dalam suatu perusahaan. Kemudian kita harus yang kelima mengubah tradisi lama perusahaan. Yaitu mengubah tradisi lama perusahaan itu bisa dengan meningkatkan kualitas dari produk, meningkatkan aktivitas yang kita lakukan di dalam suatu perusahaan untuk suatu keberhasilan produk atau desain tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke keunggulan dari Six Sigma. Apa sih keunggulan dari Six Sigma yang membedakan Six Sigma ini dengan metode-metode yang lainnya? Nah, keunggulan Six Sigma yang pertama yang membedakan dengan metode-metode yang lainnya yaitu Six Sigma ini bisa digunakan di bidang usaha apa saja. Misalkan usaha di bidang jasa, di bidang makanan, di bidang minuman, di bidang perjalanan. Nah, ini bisa menggunakan metode Six Sigma. Kemudian yang kedua, Six Sigma ini sangat berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur. Misalkan untuk manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, IT, pemasaran, IT tentunya dalam penggunaan desain. Ini sangat amat berpotensi dengan menggunakan Six Sigma, yaitu DFSS atau
desain for Six Sigma dengan tahap-tahapnya, yaitu define, measure, analyze, design, dan juga verify. Nah, itu. Ketiga yaitu Six Sigma ini lebih memahami sistem dengan memonitor di mana letak kesalahannya. Jadi Six Sigma ini lebih melihat di mana sih letak kesalahan dari produk yang kita buat, lalu diperbaiki kembali, baru di-analyze nantinya. Nah, yang keempat adalah Six Sigma ini bersifat tidak statis atau tidak berubah-ubah, seperti itu. Atau berubah-ubah. Jadi, dia bersifatnya tuh tidak statis. Nah, sekian penjelasan saya mengenai metode Six Sigma yang bisa digunakan dalam UX approach design dengan DFSS, yaitu Design for Six Sigma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu selanjutnya.